Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Bisa ketua kelas Mas Iksan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Hari ini berangkat semua. Ada yang Ada beberapa. yang berangkat. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya. Ananda Royani, Ananda Devina Putri, hadir Bu. Anggun Mutiara, hadir Bu. Aulia Khairunisa, hadir Bu. Auli Chelsea, Hadir. Fania Prilian Putri, Hadir. Fani Dwi, hadir. Febrina Sukmaida, Hadir Bu. Firly, Hadir Bu. Gemeli Mutia, Izin. Ternampak. Ada acara keluarga. Keluarga. Habibatul Mahiriyah, hadir Bu. Hafsa Abida, hadir Bu. Hawa Herlinda, hadir Bu. Kayu Setio, hadir. Ika Susanti, Hadir. Ikvina Hidayatul Rahman, Hadir. Irwan Wajid, Lintang Ega, Izin. izin kenapa? Acara keluarga. Maharani Yuliawati, Hadir. Muhammad Hasan Fuadi, Saskia Putriana, Sela Armuti Putri, Melani Rusmita. Ada yang tahu teks cerita sejarah itu apa? Tidak tahu. Apa? Cerita masa lampau yang sudah bertahun-tahun. Cerita masa lalu yang sekarang masih digaji oleh para peneliti. Di sini aku akan memaparkan tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi, peserta didik diharapkan dapat atau mampu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah dengan akurat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dengan komunikatif. Yang selanjutnya, apa itu teks sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Lalu struktur teks cerita sejarah bisa dibacakan. Ada yang mau membacakan teks? Yang pertama, orientasi. Bagian pengenalan atau pembuka yang memberikan informasi tentang tokoh, latar tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua, urutan peristiwa. Bagian ini yang berisi rangkaian kejadian sejarah yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Orientasi. Yang ketiga, orientasi. Bagian penutup yang berisi komentar pribadi, kesimpulan, atau opini penulis terhadap peristiwa tersebut bersifat Oke, yang selanjutnya nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai moral berkaitan dengan nasihat atau ajaran tentang tertib dan etika. Lalu yang kedua, nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan juga tradisi masyarakat di masa lalu. Lalu yang ketiga, nilai kepahlawanan berkaitan dengan semangat juang, pengorbanan, dan juga keberanian tokoh. Lalu yang terakhir, nilai sosial
kelima, sebelumnya kondisi politik Indonesia memang sedang tegang akibat perbedaan ideologi dan persaingan kekuatan politik. Yang kedua, pada nomor 2, pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sekelompok orang menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Yang ketiga, nomor 4, jenazah para perwira tersebut kemudian ditemukan di sebuah sumur kawasan Lubangbuaya. Yang keempat, nomor 6, peristiwa ini kemudian memicu tindakan penumpasan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam gerakan tersebut. Yang kelima, nomor 3, setelah kejadian itu, situasi politik Indonesia menjadi tidak stabil dan terjadi berbagai perubahan besar dalam pemerintahan. Yang terakhir, nomor 1, peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai salah satu tragedi kelam dalam sejarah Indonesia dan diperingati setiap tahun. Selanjutnya adalah tugas. Ibu akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti siswa yang nomornya sama bisa berbagi menjadi 1 kelompok. Bisa dimulai dari Mas Yani. 1, 3, 1 bisa di sini dan kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di belakang. Dan kelompok Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fani dan teman saya. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur dan nilai cerita sejarah. Yang pertama judulnya adalah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Penjelasannya menceritakan proses terbentuknya Pancasila melalui sidang BPUPKI hingga ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah ada nilai persatuan, yaitu semua tokoh memiliki tujuan yang sama untuk Indonesia merdeka. Lalu ada nilai musyawarah, yaitu perumusan dasar negara melalui diskusi dan sidang. Dan yang ketiga ada nilai perjuangan, yaitu kemerdekaan diperoleh melalui usaha dan pemikiran. Oke, teman-teman, yang kedua, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Bu Sekar, kalau misalkan struktur teks sejarah itu ada 3: orientasi, rangkaian peristiwa, reorientasi. Nah, sekarang saya mau menceritakan teks cerita sejarah yang berjudul lahirnya Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan struktur teksnya. Yang pertama ada struktur orientasi. Ceritanya, menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia pada tahun 1945, muncul harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, dibentuklah sebuah badan bernama BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI singkatannya apa? Badan Persyaratan. Badan Peneliti. Oh ya, badan peneliti. PPU kesehatan. Oh. Kemerdekaan Indonesia. Ya, badan ini bertugas merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama Badan PKI dilaksanakan di Jakarta akhir Mei 1945 dan menjadi awal penting dalam perumusan dasar negara. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu mulai dari dalam sidang PKI, para tokoh bangsa berkumpul untuk menyampaikan gagasan mereka tentang tata negara Indonesia. Salah satu tokoh yang menyampaikan pidato terpenting adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan konsep dasar negara yang disebut Pancasila, yang terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Sebelum pidato Soekarno, beberapa tokoh lain seperti Muhammad Yamin dan Supomo juga telah menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, semua tokoh memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di paragraf selanjutnya masih rangkaian peristiwa. Setelah sidang pertama berakhir, dibentuklah panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan berbagai usulan yang telah disampaikan. Panitia ini kemudian menghasilkan sebuah dokumen penting yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi cikal bakal rumusan Pancasila. Namun, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar terjadi perubahan penting pada sila pertama demi menjaga persatuan bangsa yang beragam. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI. Yang selanjutnya ada bagian reorientasi. Pada paragraf terakhir, yaitu lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil pemikiran dan perjuangan panjang para tokoh bangsa. Proses tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperoleh melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui pemikiran yang matang dan juga semangat persatuan. Hingga saat ini Pancasila tetap menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Merdeka. Sekian. Apa ada yang mau ditambahkan? Bu Sekar, ada yang mau ditambahkan? Baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasan judul teks sejarah yang didapat oleh kelompokmu. Kelompok yang kami dapat, judulnya terjadinya peristiwa G30S tahun 1965. Sebuah peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal oleh sekelompok pasukan pada 30 September 1965. Peristiwa ini menyebabkan kekacauan politik dan berujung pada naiknya Soeharto serta perubahan kekuasaan di Indonesia. Resum singkat hasil analisis struktur dan nilai-nilai teks sejarah yang didapat. Nilai moral, pentingnya menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nilai budaya, perlunya menjaga kesatuan dan nilai kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai kepahlawanan, terlihat dari pengorbanan dan keberanian para jenderal yang gugur demi negara. Yang keempat, nilai sosial, menunjukkan bahwa konflik politik berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur cerita sejarah terjadinya peristiwa G30S tahun 1965. Bagian yang pertama, orientasi. Peristiwa gerakan 30 September atau G30S merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa ini berpusat di Jakarta dan melibatkan konflik politik serta militer yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, urutan peristiwa. Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan menculik dan membunuh beberapa jenderal angkatan darat. Jenazah para jenderal tersebut kemudian ditemukan di lubang buaya. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan dan ketegangan politik di Indonesia. Pemerintah kemudian menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai ladang di balik peristiwa tersebut. Hal ini memicu penangkapan besar-besaran dan perubahan politik yang signifikan. Yang ketiga, ada reorientasi. Peristiwa 30S menjadi pelajaran penting tentang stabilitas politik dan pentingnya persatuan bangsa. Dampaknya masih terasa hingga saat ini dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lainnya bisa untuk kelompok lainnya bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu ingin bertanya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Terus menyusun Menganalisis Bu. Terima kasih yang sudah menjawab. Dari materi ini adalah teks cerita sejarah adalah perpaduan antara fakta masa lalu dan narasi kronologis. Intinya teks ini berfungsi untuk menceritakan kembali peristiwa yang memiliki nilai sejarah agar pembaca dapat memahami latar belakang suatu kejadian, baik disajikan secara kaku atau non-fiksi atau ilmiah maupun secara kreatif, fiksi atau novel. Yang sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.